Baik, kami minta tanggapan saudara terdakwa, saudara Haris, atas keterangan saksi ini. Apakah benar? Apakah ada yang keberatan terhadap keterangan saksi? Dan yang keberatan itu yang mana? Yang tidak benar yang mana? Itu aja. Nggak usah ya semuanya diulas. Kalau keberatan kan nanti saya tulis di kesimpulan. Ya, makanya yang mana? Yang mana? Ya, saya cuma ingin menambahkan aja. Saya pikir terima kasih kepada saudara saksi, Pak. Oh, ini mau bertanya? Ya, mau menegaskan aja. Enggak, jangan keterangannya tadi. Keterangan saksi yang tadi yang sudah diterangkan di sini, itu saudara setuju nggak? Atau ada keberatan atau ada yang salah? Ada yang saya setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, yang keberatan yang mana? Itu saja. Pertama soal ada beberapa. Pertama soal YouTube saya, Pak saudara saksi. Satu, saudara YouTube itu posisinya saya pikir jelas. Saya adalah pengelola channel YouTube itu, Pak Luhut. Jadi saya mengundang Fathia dan juga Owi, perwakilan dari 9 organisasi yang membuat visa. Kalau tadi Pak saudara saksi menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut, saya bisa telepon. Betul, saya punya kalau nggak salah nomor Pak Bapak ada sama saya. Jadi itu betul. Jadi saya bisa akses, tapi saya tidak akan mengakses Bapak karena itu bukan saya yang tulis. Itu yang nulis. Saudara tolong keterangannya ya, jangan saudara membuat pernyataan. Keterangan saksi tadi itu yang mana yang tidak benar? Ya, itu supaya saya mau kan tadi ada yang betul, ada yang tidak betul. Yang tidak betul. Yang tidak betul saya sampaikan itu. Ya. Satu. Yang kedua soal penjahat dari semenjak awal surat somasi tidak ada kata soal tuduhan penjahat. Yang ketiga soal sekolah. Saya sekolah di 4 universitas. Ambil hukum, ambil sosiologi, ambil filsafat, ambil hak asasi manusia. Alhamdulillah 3 bayar sendiri, yang 1 beasiswa. Jadi saya tidak pernah kuliah di Harvard atau dibayarin oleh saudara saksi. Yang ketiga soal saya minta saham. Saya sebetulnya keberatan, bahkan semenjak ini karena dipasang live, HP saya banyak dapat serangan orang ngeledekin saya nggak tahu kenal siapa. Tapi intinya begini, Pak Ketua Majelis Hakim. Waktu saya menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan, saksi kita sore ini, itu jam 5 pagi kalau nggak salah. Saya telepon Bapak. Jam 5 pagi saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya yayasannya Sinwarok. Orang-orang di Amungme yang tadi Pak Luhut bilang sudah saksi betul. Itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Freeport. Kenapa saya hubungi Pak saudara saksi waktu itu? Karena saudara saksi adalah Menko Marves yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Freeport ke Indonesia. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham. Bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu. Makanya setelah kita upaya di level bupati, kabupaten ini tidak berhasil, maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves. Mereka bilang, Pak Haris kenalkah? Kenal. Saya coba informal. Nah, itu yang saya lakukan. Dan betul saya diterima baik. Saya nama Pak Lambok, ada di belakang Pak Lambok tuh. Pak Lambok kita duduk ditemani sama Pak Jody. Betul tadi saudara saksi bilang. Jadi memang kapasitas saya itu bukan saya minta saham. Itu kan divestasi jadi tidak benar saudara minta saham, ya? Itu kan sahamnya BUMN. Jadi kalau saudara jaksa penuntut umum mencoba mengaitkan hal tersebut, yang mana sayangnya tidak ada di berita acara pemeriksaan di kepolisian materi ini untuk seolah-olah mau membongkar motif, saya mau bilang mohon maaf, Anda belum beruntung untuk mendalilkan bahwa saya punya motif seperti itu. Jadi saya betul peristiwanya dan sampai sore hari saya tambahkan Pak Luhut, Pak Saksi. Pak Luhut jam 6 sore telepon saya. Dia sampaikan itulah Haris, nggak susah, nggak mudah urus orang Papua.
saya tambahkan. Bahwa saya pernah ke rumah Pak Luhut, betul. Waktu itu saya minta mau ketemu di kantornya, saya diundang ke rumahnya untuk membicarakan salah satu curhatan komplain salah satu purnawirawan yang namanya dikait-kaitkan dengan kasus pelanggaran HAM. Dan saya ditegur. Jadi Pak Luhut sebenarnya fungsinya mediasi. Mau membantu kira-kira di purnawirawan itu dengan saya, tapi saya menjelaskan. Selebihnya memang kenal sudah lama, sejak tahun 2013 Pak Luhut juga minta saya bantu untuk pembebasan Kapol Papua ketika Bapak jadi Kepala Staf Kepresidenan dan kemudian menjadi Menko Polhukam. Lalu waktu Bapak bertanggung jawab untuk menyelenggarakan simposium penyelesaian pelanggaran HAM tahun 65, saya dipanggil juga. Saya diminta untuk menyusun konsep. Saya kirim ke salah satu staf Bapak konsepnya, Ibu Eski Suyanto. Jadi semua jejaknya ada. Selebihnya ada obrolan informal. Jadi saya memang tidak dalam kapasitas menyampaikan laporan ini kepada saudara saksi. Tapi saya juga sudah sampaikan di surat perjalanan dengan pengacara Pak Saksi, di belakang itu ada Pak Junifer Girsang, soal latar belakang saya. Lalu juga karena saya pernah investigasi di Intan Jaya, ada panjang situ penjelasannya, tapi saya punya latar belakang sendiri. Dan kita juga mengajukan untuk pertemuan dan pembicaraan, bukan cuma klarifikasi ke YouTube. Saya bisa pahami psikologi saudara saksi kalau bilang kenapa saya harus datang ke YouTube-nya. Tapi saya juga menawarkan untuk bertemu dan menjelaskan latar belakang tersebut. Saya pikir seperti itu. Majelis Hakim yang terhormat, terima kasih banyak pada proses hari ini. Meskipun saya punya banyak protes sama Bapak janganlah nyebut-nyebut perempuan sebagai simbol. Perempuan itu nggak baik, Pak. Ya, perempuan lebih kuat dari kita laki-laki. Terima kasih banyak. Silakan saudara Fathia. Silakan saudara Fathia. Ada yang mungkin keterangannya yang saudara tidak benar menurut saudara. Terima kasih majelis dan juga Pak Luhut sebagai saksi korban di sini. Saya punya beberapa poin yang telah saya catat. Ada 4. Yang pertama bahwa terkait soal kata-kata ada bisa dibilang bermain tambang, itu adalah terdapat pada riset dan bukan menyasar kepada individu ataupun secara personal kepada yang bersangkutan, yakni adalah Luhut Panjaitan. Dan di dalam riset tersebut juga jika memang Pak Luhut membaca, itu sudah ada keterangan-keterangan sumber-sumber data yang kita dapatkan, yang tadi sebenarnya beberapa diantaranya itu sudah diberikan kepada hakim anggota, hakim ketua dan juga jaksa untuk bisa dilihat dan juga dari beberapa sumber-sumber surat perusahaan lainnya. Dan selain itu juga di dalam riset tersebut kita juga meminta banyak sekali keterbukaan informasi publik kepada beberapa lembaga ataupun perusahaan terkait soal proses tambang terjadi di Papua. Lalu yang kedua, bahwa apa yang dibicarakan di dalam YouTube tersebut atau di dalam konten tersebut itu tidak bisa terpisah dari kepentingan publik, di mana pada akhirnya riset tersebut juga menjadi sebuah barang publik yang bisa diakses oleh siapapun, dan juga ini merupakan salah satu tujuan dari organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam riset tersebut, di dalam kajian tersebut, untuk menjalankan fungsi sebagai watchdog dan juga untuk memperlihatkan bagaimana situasi pelanggaran HAM di Papua. Bahwa yang kita tahu hari ini di Papua sedang terjadi konflik dan juga pelanggaran HAM yang masif, di mana belum ada keadilan bagi warga Papua dan banyaknya kematian-kematian yang diderita oleh para masyarakat sipil seperti Pendeta Yeremia, dan juga banyak sekali kemiskinan dan bahkan penggusuran yang mengakibatkan 60.000 pengungsi internal ataupun internally displaced persons, di mana itu terjadi secara keseluruhan ataupun mayoritas di susuran Sungai Derewo, di mana itu adalah konsesi tambang yang sedang kami bicarakan di dalam riset tersebut dan juga di dalam YouTube. Maka ini harus menjadi
kepentingan publik bersama. Ini dalam konteks jangan saudara yang di luar ini ya. Lalu yang ketiga terkait saudara, dengan kata penjahat. dalam konteks keterangannya selaku Saya mau lanjutkan ini terkait kata penjahat. Saya mau ya artinya yang ditanggapi yang masalah keterangan yang Iya, ini saya mau menjelaskan. Terkait dengan kata penjahat, tidak ada sama sekali saya merefer ataupun merujuk bahwa kata penjahat yang dimaksud adalah terhadap saudara Luhut Binsar Panjaitan. Bahwa setelah kalimat bermain tambak sampai dengan ke menit 18 di kata penjahat itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembahasan atas Luhut Binsar Panjaitan. Maka dari itu tidak ada sama sekali kaitan kata penjahat dikhususkan kepada Luhut Binsar Panjaitan, melainkan dengan bahasan-bahasan lain yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Papua. Lalu yang keempat atau terakhir, saya ingin mengucapkan kekecewaan saya sangat besar terhadap bagaimana tertutupnya sidang ini dan juga bagaimana terhambatnya para kuasa hukum saya untuk masuk ke ruang sidang dan bahkan adanya privilege khusus yang diberikan kepada banyak sekali protokol-protokol yang akhirnya mengakibatkan keluarga saya, kuasa hukum saya dan bahkan teman-teman kantor saya tidak bisa melihat bagaimana sidang ini berlangsung dan harapannya di sidang berikutnya tidak ada lagi kejadian seperti ini dan mohon kepada hakim untuk bisa tegas agar semua orang yang mau menonton sidang ini bisa masuk ke dalam ruang sidang dan tidak ada diskriminasi. Terima kasih. Sebelum persidangan ini kami akhiri, kami tidak akan memaksa untuk saudara Haris maupun saudara Fathia. Ada yang mungkin mau disampaikan kepada saudara saksi, semisalnya ya, selaku manusia ya, kita mungkin ada hilaf. Sesuatu yang hilaf itu sesuatu yang semua orang pasti ada ya kehilafan. Ya mungkin dalam kesempatan ini ada keinginan untuk minta maaf kepada saudara saksi. Kalau ada, kami tidak akan memaksa. Kalau ada, silakan. Kalau tidak, ya. Dan saudara saksi juga apakah menerima, kan begitu. Itu aja. Bagaimana? Makasih majelis. Saudara saksi Pak Luhut, saya nggak ada niat mau nyerang pribadi Bapak nggak. Bahwa Bapak merasa bahwa ini terserang secara pribadi, ya saya minta maaf sampai di sini. Tapi apa yang saya sampaikan, pertama saya broadcasting dan saya memilih topik dalam YouTube saya itu saya punya standar. Nah teman-teman ini laporannya saya baca pada 3 aspek Pak saudara saksi Pak Luhut. Ada 3, satu soal isi laporannya, yang kedua sudah dipublikasinya. Yang ketiga ini pribadi atau bukan. Karena waktu saya ngelola YouTube saya, banyak orang datang punya kepentingan pribadi Pak Majelis, minta bayar saya, mau bayar saya. Tapi saya juga nggak mau, karena saya punya batasan-batasan. Ya, baik. Saya juga punya constraint tekanan pada diri saya. Karena yang saya bahas ini adalah orang-orang yang saya kenal. Beberapa nama yang disebutkan itu bukan hanya Pak, tapi juga ada satu yang juga saya kenal. Sebelum pihak Pak Luhut Binsar Panjaitan menegur saya, ada juga yang menegur saya, dan saya temui dan diskusi 2 hari 2 malam dengan pihak tersebut. Nah, tapi sekali lagi bahwa ini kenapa poin tersebut ingin saya mau bilang bahwa ini terkait dengan kepentingan publik Pak. Bapak punya historisitas personal. Tapi saya juga punya historisitas terhadap apa yang saya kerjakan, terutama soal di Papua. Saya baru pulang dari Intan Jaya kebetulan waktu itu. Saya lihat orang Intan Jaya, saya baca datanya, saya kesian. Dan saya memberanikan diri untuk memberikan penimbangan. Saya tahu bahwa hubungan saya sama Bapak secara perkawanan, secara komunikatif rusak. Tapi saya ambil resiko ini. Jadi persidangan ini pun sudah saya bukan cari musuh sama Bapak. Tapi saya sedih lihat orang Papua. Itu masalahnya. Mereka naik ke gunung 2 jam. 8 distrik mereka. 3, 4. Tidak ada yang urus. Pengungsi. Dan itu ada berita di sana, ada tentara. Buat Anda semua yang menganggap saya nangis, saya bukan minta ampun. Silakan hukum saya. Saya menganggap panggung ini adalah tempat saya untuk menyuarakan.
Kalau Anda nangis karena Anda ketahui orang Papua, Anda keluar dari persidangan. Saya nggak takut sama siapapun untuk bicara soal keadilan kemanusiaan. Udah sering saya mau ditembak. Ya. Jadi yang berani itu bukan cuma tentara. Silakan kalau saudara, intinya sudah saya baca. Ya. Orang yang apresiasi sama anak muda. Saudara, tapi cukup. bukan ruang diskusi. Ya. Saya nggak minta proses persidangan ini diadili. Bapak tadi datang dengan satu posisi yang sangat gentle, soft, terbuka, ingin kebenaran. Ya udah, saya akan bukan. Ya, nanti sudah. hakim akan nanti menilai. Tapi saya ingin mau mengatakan, persoalan saya bukan persoalan soal komisi Bapak, soal cara Bapak bicara. Enggak, Pak. Kalau cuma itu saya sering ngomong sama Bapak. Jadi persoalannya persoalan publik. Ya. Mari kita selesaikan secara publik dan beradab. Kira-kira, makasih. Cukup, ya. Ya, saya sudah tangkap saudara. Saudara Fatia, tidak ada? Ya, baik. Kalau saya menangkap dari saudara Asar ya, Asar saya sudah tangkap, sepertinya sudah menyampaikan sesuatu. Kalau saudara merasa mungkin bagaimana hilaf, ataukah saudara mau menyalami Pak Luhut? Tetapi ingat, hal apa yang disampaikan saudara ini tidak akan, saudara saksi ya, tidak akan mengurangi proses hukum ini. Masih seperti tidak akan mengurangi, ya. Nah, nanti ada pertimbangan begitulah, ya, untuk saudara. Bagaimana? Tidak mau menyalami? Oh, di sini loh, di sini di ruang sidang ini, jangan. Jadi saudara tidak mau di sini, salaman. Nah. Saudara Pak, saudara. Ya, sudah. Ya, sudah. Baik, oleh karena pemeriksaan saksi hari ini sudah selesai ya. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.